Halo guys, selamat datang kembali di podcast Bell Lovers. Podcast di mana kita bakal ngobrolin kisah-kisah horor yang pasti bikin kalian merinding. Gue Bella. Dan gue Al. Oh ya, kali ini kita kedatangan tamu lagi loh, yaitu Rani. Nah, kisah serem kali ini bakal diceritain sama Rani. Hai guys, kenalin, gue Rani. Seneng banget bisa ikut cerita di podcast kalian. Hai Rani, salam kenal juga. BTW Al, kayaknya lu seneng banget ya Rani jadi pemandu cerita kali ini. Enggak kok Bel, perasaan lu aja itu. Jadi cerita kali ini gue dapet dari tetangga gue dulu, waktu gue masih kecil sebelum diasuh sama Big Mom. Yaitu tentang seorang pemuda bernama Ronnie yang ditemukan tewas dengan segumpalan uang di dalam mulutnya. Banyak warga yang menduga ia tewas kena karma. Karena semasa hidupnya, dia suka berutang kesana kesini dan juga melakukan pinjol yang pada akhirnya membuat celaka keluarga dia satu-satunya. Bicara soal uang, memang uang ini adalah sumber kebahagiaan dan keresahan bagi kita semua. Mungkin hanya sekedar kertas, tapi bisa mengendalikan hidup seseorang. Bener banget, jadi gak heran kalau orang-orang bisa ngelakuin apapun demi uang. Iya, dan kali ini Ronnie lah yang menjadi bukti kengerian benda tersebut. Nah, sekarang kita mulai ceritanya ya. Di sebuah desa bernama Kahana, tinggallah seorang kakak beradik yatim piatu. Sang kakak bernama Joko, yang bekerja sebagai penjual gorengan. Dan adiknya bernama Ronnie, yang masih menjadi pengangguran. Tapi hobinya bermain game dan males-malesan di rumah. Permisi Bu, saya mau beli pulsa 50.000 buat main game. Tapi nanti abang saya yang bayarin, hehehe. Gak ada. Kakakmu kemarin juga ngutang tepung sama saya dan belum dibayar sampai sekarang. Malah kamu juga mau ikut-ikutan. Pelit amat sih Bu, cuma 50.000 doang. Woi Ken, sini ge. Kenapa Ron manggil gue? Gue boleh minjem cepet nggak Ken? Buat beli kuota. Ditungguin mabar nih sama temen gue. Ron, utang lu yang 500.000 juga belum dibayar loh. Sekarang malah minta lagi sih. Nanti gue bayar kok. Sabar makanya. Sini, minjemin gue dulu cepet. Minggu depan gue balikin deh sama yang kemarin. Beneran ya? Minggu depan lu bayar. Iya, bener. Roni, bisa-bisanya dia ngutang ke temennya cuma buat beli kuota. Sebenarnya, yang ngutang gak cuma sama Kino, tapi banyak teman lainnya yang diutangin juga. Nah, dan dari sini juga, dia mulai bingung mau balikin hutang-hutang itu gimana. Untung aja gue gak punya temen kayak Roni. Hahaha. Terus gimana tuh cara Roni balikin utang itu? Akhirnya ya, Roni minta tolong lah ke abangnya. Bang, bagi duit dong 10 juta buat lunasin hutang ke temen gue. Ya Allah Ron, lu ngutang buat apa sampai 10 juta? Ya buat kebutuhan gue lah bang. Lu aja kerjanya cuma bikin gorengan, mana bisa memenuhi semua kebutuhan gue. Nah, itu lu tahu. Kerja gue cuma kayak gini. Dan bisa-bisanya ya, lu malakin gue duit 10 juta. Ron, mending lu cari kerja daripada bergantung terus sama gue. Lu juga udah gede, harusnya udah bisa cari duit sendiri lah. Gak ada kerjaan yang cocok untuk gue bang. Kalau ada juga udah kerja gue dari dulu. Jadi lu mau ngasih gue duit apa enggak bang? Gue gak ada duit sebanyak itu Ron. Dan kalau lu mau lunasin hutang lu itu, mending lu cari kerja sana. Duit gue cuma cukup buat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari aja. Kok lu jadi pelit banget sama gue sekarang sih bang? Mana mungkin gue yang belum kerja lagi? Udahlah, mending gue mabar aja. Bye. Pelit banget sih jadi abang. Mending main HP aja deh. Cari tutorial, cara dapet duit yang gampang. Wah, bisa nih gue coba. Buat bayar utang sekalian bikin usaha.
Tapi gue belum punya KTP. Pakai KTP abang dulu kali ya. Nanti kalau berhasil bikin usaha dia juga pasti seneng kan? Wah, gila si Roni. Nekat banget ya ternyata. Kalau abangnya tahu, apa nggak habis dia? Iya tuh. Tapi apa si Roni ini benar bisa bikin usaha sendiri, terus balikin duit pinjol itu, Ran? Harapannya sih gitu ya, Bel. Tapi faktanya, uang hasil pinjol pakai KTP abangnya, itu malah habis buat fair-fair sama Roni. Sampai akhirnya, pas dia dapat pesan penagihan, baru dia sadar kalau semua uang yang dia dapat dari pinjol habis. Dan pada akhirnya, dia ngelakuin pinjol lagi yang kedua kalinya untuk nyicil hutang pinjol sebelumnya. Siklus itu pun terus-terusan berputar, sampai pada akhirnya hutang Roni kian membludak, beserta bunga-bunganya yang kian bertambah. Bentar. Tadi kan si Roni ngelakuin pinjol pertama pakai KTP abangnya. Nah, terus dia pinjol lagi pakai KTP siapa? Sedangkan dia belum bikin KTP sendiri kan? Nah, ini parahnya. Si Roni ini selalu pakai KTP abangnya buat ngelakuin pinjol. Sampai pada akhirnya ada preman yang datang ke rumah untuk nagih hutang pinjol itu. Tapi yang Roni nggak tahu kalau perbuatannya itu bakal berakibat fatal buat abangnya. Woi, lu Joko kan? Iya bang, kenapa ya? Ada urusan apa? Cih, gak usah pura-pura nggak tahu deh. Bayar utang lu nih. Udah 2 bulan lu nunggak. Sekarang malah so nggak tahu lagi. Utang apa ya bang? Saya rasa nggak pernah ngutang sama abang deh. Wah, paham banget gue sama orang yang sifatnya kayak gini. Sok-sokan pinjol, tapi pada akhirnya nggak mau bayar. Hah? Pinjol bang? Sumpah bang, saya nggak pernah bikin pinjaman online. Alah, bacot. Ini buktinya ada di tangan gue. Lo nggak usah ngelak. Bang, ampun bang. Saya beneran nggak tahu soal utang itu. Gue cuma mau dengar, lu mau bayar utang lu apa enggak, ha? Berapa bang? 300 juta. Astagfirullah bang, saya nggak ada duit sebanyak itu. Halah, pakai alasan lagi. Lanjutin, pukulin aja terus. Lu gimana sih? Malah dipukul pakai kayu. Pingsan kan jadinya? Bakal repot nih kalau udah kayak gini. Sorry bang, greget gue soalnya. Udah, kita tinggal aja. Besok kita balik lagi buat nagih. Lah, si Roni kemana? Dia nggak tahu apa kalau abangnya lagi dipukulin preman? Waktu itu, Roni lagi di warnet, Bel. Jadi dia nggak tahu kalau ada kejadian kayak gitu di rumah. Padahal abangnya lagi dipukulin karena ulahnya, tapi dia malah kasihkan di warnet. Roni. Dan Roni tahu kejadian itu pun karena ada satu temannya yang nyusul ke warnet sambil nyeritain semua kejadian itu ke Roni. Tapi naasnya, waktu Roni udah nyampe rumah buat ngecek abangnya, para warga bilang bahwa Joko udah nggak bernafas lagi, alias sudah meninggal. Tapi parahnya, Roni malah manfaatin kematian abangnya buat bisa berutang lagi ke orang-orang. Dengan iming-iming minta dikasihi karena hutang yang menumpuk, apalagi dia sekarang lagi berduka. Wah, walaupun udah mati tetap berguna ya Bang Joko. Hahaha. Anjir, bikin kaget aja sih. Nggak ada angin juga, tiba-tiba jatuh. Hah? Apa itu? Kayak ada bayangan orang lewat. Kenapa gue jadi merinding gini ya? Ah, udahlah. Mending gue tidur aja sambil mikirin mau dikemana ini duit. Hahaha.
Roni, sakit. Abang kesakitan, Ron. Cepat bayar hutangmu. Kamu kenapa tega sama abang, Ron? Bukan. Bukan gue yang bunuh abang, tapi mereka. Tolongin abang, Ron. Mimpi apa gue barusan? Udahlah. Palingan cuma mimpi doang. Buka, woi. Siapa sih? Pagi-pagi udah teriak-teriak, malah sambil ngedor pintu orang. Lu lupa. Kalau lu masih punya utang atas nama abang lu. Lu mau bayar sekarang, atau nasib lu bakal sama kayak abang lu itu. Iya nih, gue bayar. Tapi 10 juta dulu, sisanya nyusul. Cuma segini doang. Kapan lunasnya kalau gitu? Ya yang penting gue bayar kan? Minggu depan gue kesini lagi. Dan lu harus nyiapin 5 kali lipat dari ini. Iya bang, iya. Aduh, gara-gara kebanyakan minum nih, kepala gue jadi pusing banget. Apa itu tadi? Kayak abang gue? Apa gue salah lihat ya? Masa orang mati hidup lagi sih? Halo, siapa ini? Bayar hutangmu, Roni. Atau mau ikut aja sama abang. Sialan, siapa itu tadi? Woi, siapa tadi yang lewat? Kampret lah, gara-gara jatuh tadi motor gue jadi lecet-lecet. Mana baru gue modif lagi. Parah. Bener-bener gak ngotak si Roni ini. Dia kayak gak ada kapok-kapoknya, padahal utangnya udah menggunung. Apalagi dia pakai duit duka buat party.